Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinawati, NIM 2118221 dari kelas Teknologi Pendidikan G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk menggunakan Google Classroom, baik itu sebagai pendidik atau sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Baik, yang pertama itu kita mengakses internet terlebih dahulu, bisa menggunakan Chrome. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan, ketik ya, Google Classroom. Nah, setelah itu kita langsung masuk. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tata cara ketika kita sebagai gurunya atau berposisi sebagai pendidik ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini ada tanda plus, kita klik. Nah, yang pertama, yang selanjutnya itu kita membuat kelas. Kita klik, kemudian kita baca beberapa ketetapannya. Di sini ada beberapa ketetapan yang harus disetujui. Kita klik checklist, kemudian dilanjutkan. Nah, setelah itu ada nama kelasnya. Di sini kita wajib untuk mengisinya ya, karena sebagai identitas kelasnya. Nama kelasnya misal sebagai contoh kita buat KID ya. Di sini bagiannya bisa kita isi, terserah ya. Kita isi bisa membuat aplikasi, misal mata pelajarannya teknologi pendidikan. Setelah itu di sini kita isi ruangnya 308 ya. Kalau sudah terisi semua identitas kelasnya, kita klik buat. Ya, ini sedang proses beberapa detik mungkin. Ya, ini sudah bisa menjadi sebuah kelas ya, forum kelas. Nama kelasnya itu Pak Ide, kemudian ada forum. Nah, forum ini bisa digunakan sebagai nanti diskusi di kelas tersebut ya. Nah, tugas kelas di sini ada beberapa ketetapan ketika seorang guru akan mengupload tugasnya. Di sini bisa membuat tugas, jenis tugasnya pun berbeda-beda. Ada tugas, kemudian tugas kuis, kemudian pertanyaan, materi. Nah, kita ambil contoh tugas kuis. Tugas ya, judulnya, semisal judulnya adalah tugas aplikasi. Nah, di sini kita bikin petunjuk atau opsinya. Petunjuk tugasnya terserah ya, terserah kepada tergantung kitanya. Contoh misal kita membuat ketentuan untuk tugas itu paling lambat dikumpulkan tanggal sekian, atau menggunakan beberapa referensi. Iya. Kita buat ketentuan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tambahkan tugasnya. Tugasnya kita ambil di file. Nah, kita cari mana yang akan diupload untuk di-share ya kepada mahasiswa kita. Setelah itu kita upload tugasnya. Nah, ini ada poin-poin untuk penilaiannya. Maksimal itu 100 ya. Kemudian tenggang waktunya kita tentukan sampai tanggal berapa. Nah, setelah itu ini sudah bisa kita tugaskan kepada anggota kelas kita ya. Topik untuk topik tugas itu bisa diisi sesuai dengan tema tugasnya.
Nah, kemudian kita bisa langsung menugaskan atau mengupload tugas yang tadi kita buat. Oke, tugasnya sudah diupload, diposting jam 10.41. Nah, di sini juga ada anggota kelas. Anggota kelas ini nanti cara masuknya itu dengan menggunakan kode yang tadi sudah ada di kelas yang sudah kita buat. Nah, kita nanti bisa mengcopy kodenya, kemudian kita share kepada anggota kelas kita. Nah, ini berarti kita sebagai guru posisinya atau pendidik. Mungkin itu beberapa cara untuk mengakses Google Classroom ketika kita berposisi sebagai guru atau pendidik ya. Setelah itu, kalau kita posisinya sebagai mahasiswa atau sebagai siswanya ya, maka kita harus mempunyai kode kelas agar bisa masuk ke kelas yang akan kita tuju. Nah, di sini karena di sini juga saya sudah mengikuti beberapa kelas, ada kelas akidah akhlak, kemudian statistika, telah kitab. Kalau kita baru mau masuk kelas, maka klik plus kemudian gabung ke kelas. Nah, setelah itu gabung ke kelas, langsung di copy kode tadi, langsung klik gabung. Nah, kalau sudah klik gabung, maka akan muncul kelas yang tadi kita tuju. Misal akidah akhlak Pak Ide. Nah, di sini akan muncul forumnya, forum yang akan digunakan untuk diskusi. Ada tugas kelas juga, kemudian ada anggota kelas. Karena di sini sudah beberapa masuk siswanya, maka akan banyak anggota kelasnya. Nah, untuk sebagai guru di sini ada sebagai gurunya ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.